Mereka berempat telah tiba di wilayah pantai Jimo. Di perjalanan tak sengaja melihat seorang pria yang bernama Xia. Ia sedang mencari keberadaan putrinya yang menghilang. Mereka pun mencoba bertanya apa yang terjadi. Warga menceritakan, Xia kehilangan putri angkatnya yang bernama Lian. Ziying, Tianhe, dan kawan-kawan berinisiatif ingin membantu karena merasa kasihan. Mereka pun dibawa oleh Xia kembali ke rumahnya. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata Xia merupakan jelmaan dari Dewa Gunung yang sudah hidup ratusan tahun di dunia fana. Ia pun bercerita putri angkatnya diculik oleh peri rubah. Peri rubah merupakan roh kontrak yang berada di dalam lukisan dingin Guanji. Mendengarkan itu, mereka yang sedari awal memang mencari lukisan tersebut bersedia membantu menemukan putrinya sekaligus lukisan tersebut. Sebelum mereka pergi, Xia memberikan busur panah dewa kepada Tianhe yang mungkin berguna untuknya. 我不善用功，所以把它给你。好，我试试。多谢神仙前辈。 Tak butuh waktu lama, peri rubah berhasil ditemukan. Dan di sana, peri rubah tersebut menyadari kedatangan mereka ingin membantu Xia menemukan Lian, putri angkatnya. Ia pun berkata, Lian ia masukkan ke dalam lukisan tersebut. Apabila ingin mengeluarkan Lian dari lukisan, ia mengajak mereka masuk ke dalam lukisan itu. 我们的赌局就开始，开始吧。 Setelah masuk ke dalam lukisan, peri rubah menunjukkan Xia memiliki seorang kekasih yang merupakan dewa juga dan mereka berdua dihukum oleh dunia langit untuk menjalani kehidupan di dunia fana. Setelah itu, kekasihnya meninggal dunia. Xia terus menunggu reinkarnasi kekasihnya selama ratusan tahun dan tak sengaja mengangkat seorang anak yang diberi nama Lian. Kemudian, peri rubah berkata, ia awalnya roh kontrak yang menjaga lukisan tersebut. Namun sekarang ia sudah muak dan ingin keluar. Untuk itu, ia menculik Lian agar menggantikan posisinya menjadi penjaga lukisan dingin Gujian. Apabila mereka ingin menolong Lian, peri rubah memberikan tantangan kepada mereka berempat. Asalkan mereka bisa melalui cobaan masa lalu dan tetap bersama, maka ia akan mengeluarkan Lian dari lukisan tersebut. Tantangan itu pun diterima oleh mereka berempat. 你们输了就得答应我，甘愿留在寒途中。我输了，造联保。如果你们没有，我们答应你。 Setelah itu peri rubah lalu keluar, yang ternyata ia sengaja memberikan tantangan itu kepada mereka untuk menjebaknya, agar selamanya berada di lukisan tersebut menggantikan dirinya. Ujian pertama dilalui oleh Ziying. Seharusnya di saat itu ia menerima Tianhe menjadi muridnya. Namun saat ini ia justru menolak, yang membuat Tianhe dan kawan-kawan memilih meninggalkan sekte Qinghua. 你们退下吧。子英， 走了。 Peri rubah yang melihat itu sangat senang satu orang sudah tersingkir. Ujian kedua dilalui oleh Mengli. Ia juga tidak jadi ikut pergi bersama Tianhe dan Lingsa dan memilih tetap bersama kedua orang tua angkatnya di sana. 我心意已决，便无去意。一念之差。 Ujian ketiga dilalui oleh mereka berdua. Tianhe meminta papan nama ayahnya yang dicuri oleh Lingsa agar segera dikembalikan. Dan setelah itu ia pun pergi meninggalkannya. Karena ia tidak mau ikut bersama Lingsa untuk turun gunung. 于天河，要是回去了，我们不会见面了。 永别了。 Akhirnya mereka semua pun berpisah dan tidak bersama lagi. Inilah ujian yang diberikan oleh peri rubah. Namun sesaat, Tianhe melihat pemantik api milik Lingsa yang digunakan oleh mereka berdua untuk melepaskan diri dari ikatan tali tempo hari. Ia pun sadar kalau ini adalah ujian. Begitu juga dengan Mengli yang menyusul kepergian mereka. Sedangkan Ziying berlari keluar menyusul mereka bertiga dan bersedia menerima mereka bertiga menjadi muridnya. Sementara Tianhe dan Lingsa juga bertemu kembali dan memutuskan untuk pergi bersama-sama. 这
个都给读完了。参见师傅。师傅， Peri rubah yang melihat itu merasa tidak percaya mereka berempat mampu melewati ujian tersebut dan tetap bersama. Singkat cerita, Tianhe dan kawan-kawan berhasil menemukan Lian yang tiba-tiba berubah menjadi wanita dewasa. Ternyata wanita tersebut adalah kekasihnya Xia yang telah bereinkarnasi menjadi Lian. Ia pun berterima kasih atas bantuan mereka, namun ia meminta jangan memberitahukan kepada Xia kalau ia bereinkarnasi menjadi Lian. 你放心，我们什么都不会告诉他。 Setelah keluar dari lukisan tersebut, peri rubah yang tidak terima lantas menyerang. Tianhe tidak ambil diam. Ia pun menggunakan panah dewa dan menjadikan pedang Wangsu sebagai busurnya, sehingga peri rubah berhasil dibunuh. Di malam hari, Xia mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan mereka. Sebagai bentuk balas budi, ia menyerahkan lukisan dingin Gujian. Setelah diberikan, tiba-tiba energi dewa di tubuhnya menghilang begitu saja. Ternyata, lukisan itu sumber energinya, yang apabila tidak bersamanya lagi, maka ia akan berubah menjadi manusia biasa. Tianhe sempat ingin mengembalikan, namun Xia menolak. Ia sejak awal memang ingin menjadi manusia, percuma hidup abadi apabila tidak bisa hidup dengan orang yang ia sayangi. Mereka lalu merayakan festival di tengah kota sambil memanjatkan doa. Lingsa hampir saja terjatuh, Tianhe segera menyelamatkannya. Momen romantis pun terjadi. 李生，你怎么也脸红了？ 喝酒喝的吗？ Lalu kita dibawa ke dunia Huanming, dunia bangsa siluman. Pemimpinnya seorang wanita siluman bernama Chan Yu. Saat ini ia memerintahkan pasukan untuk terus mencari keberadaan putrinya yang hilang saat peperangan 19 tahun yang lalu. Apapun yang terjadi, mereka harus bisa menemukannya. Sebab posisi pemimpin harus ada penerusnya. Sementara mereka berempat telah tiba di wilayah kota Praja. Lagi dan lagi, setiap berada di sana, Meng Li seperti mendengarkan suara seseorang meminta tolong. Namun hanya ia yang bisa mendengarkannya. Maka dari itu, Tianhe dan kawan-kawan akan membantu menyelidiki dari mana sumber suara tersebut. Ziying tidak bisa ikut karena ia berpegang teguh siluman adalah jahat yang harus dibinasakan. Ia tidak bisa melihat manusia dan siluman hidup berdampingan di kota Praja. Maka dari itu ia memutuskan untuk tidak ikut dan menunggu di sana. Sementara itu, salah satu jenderal dari dunia siluman bernama Gusi mendatangi kota Praja. Ternyata pria berkumis kemarin salah satu mata-mata yang memang diletakkan di kota Praja dalam mencari anak pemimpin mereka yang telah hilang selama 19 tahun terakhir. Pria berkumis di sana melapor ia curiga terhadap seorang wanita bernama Meng Li, merupakan anak pemimpin mereka. 起来吧。 Secara kebetulan, Tianhe dan kawan-kawan datang ke sana. Feng yang melihat kedatangan pemimpin pavilionnya menjadi sangat senang. 那人是谁？ Tanpa sengaja, Gusi melihat Meng Li yang dicurigai anak pemimpin mereka yang telah hilang selama ini. 那个少年是云天河。 Feng membawa mereka ke pavilion untuk mengobrol. Tianhe mengatakan Meng Li setiap datang ke kota Praja selalu mendengarkan suara aneh yang tidak diketahui berasal dari mana. Tiba-tiba Meng Li kembali mendengarkan suara tersebut yang mengatakan ia berada di pavilion itu. 可这藏书这么多， Karena merasa kelelahan, Meng Li memilih untuk beristirahat. Ternyata ia diam-diam pergi melihat buku catatan mengenai batu zamrud yang digunakannya. Tiba-tiba, sobekan kertas yang sebelumnya hilang lalu kembali lagi. Meng Li sangat terkejut, ternyata batu zamrud selain bisa menangkal aura jahat, juga mampu menyembunyikan aura siluman seseorang sehingga terlihat seperti manusia.
Ia pun sangat terkejut dan curiga dirinya adalah siluman. Lalu suara itu kembali terdengar yang berasal dari lukisan di sana. Karena sudah semakin dekat, seseorang yang tersegel di dalam lukisan itu lalu menunjukkan masa lalu Meng Li. Yun Tianqing, ayahnya Tianhe, di saat itu membunuh salah satu jenderal siluman dan mengambil seorang bayi perempuan yang tak lain adalah Meng Li. Melihat itu, Meng Li sadar ia bukanlah manusia, melainkan siluman. Itulah alasan Yun Tianqing memberikan ia batu zamrud agar bisa mempertahankan bentuk manusianya. Sementara Gusi merasakan hawa keberadaan Meng Li yang memang anak pemimpin mereka yang hilang selama ini. Ia pun berencana menjemputnya pulang. Gusi lantas menyamar menjadi buyer untuk bisa masuk ke dalam pavilion. Lalu kemudian ia pergi menemui salah satu jenderal siluman yang tersegel di dalam lukisan itu. Jenderal yang terjebak di dalam lukisan itu berkata ia disegel oleh Yun Tianqing 19 tahun yang lalu dan anak pemimpin mereka dibawa olehnya. Kemarin ia merasakan hawa keberadaan anak pemimpin mereka. Mendengarkan itu, Gusi semakin yakin Meng Li adalah orangnya. Tak lama kemudian, Feng datang ke sana dan sudah tahu di hadapannya ini bukanlah buyer. Karena sudah ketahuan, Gusi menampakkan wujud aslinya dan meminta lukisan di sana diserahkan kepadanya. Tentu saja Feng menolak. Apabila tetap memaksa, maka pertarungan terjadi. Mendengarkan itu, Gusi memilih pergi. Singkat cerita, Tianhe telah kembali ke sekte Qinghua dan menunjukkan lukisan dingin Gujian berhasil didapatkan. Su Yao sangat senang atas hasil kerja keras mereka. Tianhe berinisiatif pergi ke Goa Terlarang dalam memberikan lukisan itu kepada Yunlei. Kemudian ia pergi ke Goa Terlarang. Yunlei segera menyerap energi dari lukisan tersebut dan kini tinggal satu senjata dingin lagi yang dibutuhkan, yaitu Sisik Kun. Setelah itu, Yunlei tersenyum. Ia tidak menyangka dari semua orang yang meninggalkannya, hanya Tianhe yang tetap setia. Sebagai ucapan terima kasih, ia mengangkatnya sebagai saudara dan bersumpah setelah ia berhasil keluar dari segel tersebut, ia akan membersihkan nama ayahnya. Di waktu bersamaan, Gusi telah tiba di sekte Qinghua. Ia pun membunuh kedua murid penjaga gerbang, lalu setelah itu ia mengubah dirinya menjadi salah satu murid di sana. Tiba-tiba, lonceng berbunyi, menandakan tanda bahaya. Seluruh murid langsung keluar pergi mengecek. Gusi yang sedang menyamar disadari oleh salah satu murid di sana. Alhasil, Gusi segera membunuhnya. Meng Li bersama Lingsa pergi keluar melihat apa yang telah terjadi, yang pada akhirnya Gusi berhasil menemukan Meng Li. Melihat kedatangan siluman, mereka berdua pun langsung menyerangnya. Setelah itu, Gusi berkata, Meng Li harus sadar siapa dirinya sendiri dan tidak pantas berada di sekte tersebut. Kedatangannya untuk menjemputnya pulang. Tak lama kemudian, Ziying bersama Tianhe datang ke sana. Gusi segera menyandera Meng Li agar mereka tidak menyerang. Meng Li justru ingin bunuh diri apabila Gusi menyakiti teman-temannya. Melihat itu, Gusi balik ketakutan. Mau tidak mau ia pergi dari sana dan berjanji akan kembali lagi. Singkat cerita, Su Yao mendatangi mereka untuk melihat kondisi Meng Li. Semua orang merasa heran kenapa siluman datang ke sekte mereka dan apa tujuannya. Sesaat, Su Yao mencium aroma siluman dari kamar tersebut. Sontak Meng Li langsung terdiam dan takut identitasnya akan ketahuan.
Guru Su Liang mengalihkan perhatian dengan menunjukkan terdapat darah siluman di baju Meng Li. Itulah penyebab kamar tersebut tercium aura siluman. Untung saja Su Yao tidak curiga dan ia justru menyangka alasan siluman menyerang untuk menghentikan Tian He dan kawan-kawan yang berusaha melepaskan Yun Lei dari goa terlarang. Keesokan harinya, Lingsa dipanggil oleh Su Yao yang ingin memberikan ia sebuah obat dalam menekan penyakit hawa dingin di tubuhnya. Di sana, Lingsa sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh ketua sekte. Setelah ia pergi, Su Yao mulai curiga penyakit hawa dingin di tubuh Lingsa bukan penyakit biasa dan pastinya memiliki hubungan dengan pedang Wangsu. Sementara itu, Guru Su Liang memanggil Meng Li. Ia ternyata sudah tahu identitas Meng Li seorang siluman. Namun ia tidak tega berkata seperti itu dan menyuruh Meng Li untuk segera meninggalkan sekte Qinghua apabila mau nyawanya tetap selamat. Perkataan sang guru membuat Meng Li terkejut dan ia tetap ingin berada di sekte. Guru Su Liang sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Namun pilihan berada di tangan Meng Li. Apabila ingin selamat, sang guru menginginkan ia harus meninggalkan sekte Qinghua. Singkat cerita, mereka berempat hendak pergi ke puncak Gunung Qingfeng, tempat tinggal Tian He. Karena menurut informasi, di sana terdapat sisik kun, senjata dingin yang terakhir. Baru saja hendak berangkat, tiba-tiba Susan datang ke sana. Ia pun mengajak Ziying untuk mengobrol empat mata. Ternyata ia menunjukkan pedang yang digunakan oleh kakek gurunya saat berperang melawan klan siluman 19 tahun terakhir. Melihat itu, Ziying seketika menangis. Kebenciannya terhadap siluman semakin besar dan ingin balas dendam atas kematian kakek guru. Setelah itu, Susan meminta Ziying untuk terus menjaga dan melindungi Meng Li, apapun yang terjadi. Ia juga berpesan tidak semua siluman itu jahat. Ziying tentu saja akan melakukan itu dan melindungi Meng Li. Tanpa ia sadar, Meng Li adalah anak pemimpin klan siluman. Setelah itu mereka pun berangkat dan berpamitan kepada Susan. Ternyata Susan sudah tahu identitas Meng Li yang sebenarnya, namun ia masih menjaga rahasia tersebut dan tidak mau buka mulut. Itulah alasannya ia menyuruh Ziying untuk selalu menjaga Meng Li. Setelah tiba di puncak Gunung Qingfeng, tempat tinggal Tian He, lagi-lagi Ziying tidak mau ikut masuk ke dalam karena ia sangat membenci siluman. Terlebih lagi, di puncak gunung tersebut terdapat beberapa manusia dan siluman yang tinggal bersama dan ia sangat membencinya. Sementara Su Yao sangat senang melihat Susan telah kembali. Ia pun bertanya alasannya pergi meninggalkan sekte selama belasan tahun. Susan menjawab ia tidak meninggalkan sekte, namun ia pergi untuk mencari kebenaran alasan Yun Tianqing bersama Su Yu, yaitu kedua orang tua Tian He, pergi meninggalkan sekte. Dan saat ini ia sudah mendapatkan jawabannya. Faktanya di sini, 19 tahun yang lalu, manusia dan siluman hidup berdampingan. Namun karena ambisi, sekte Qinghua begitu besar sehingga menyerang klan siluman secara membabi buta. Intinya, klan siluman tidak bersalah. Sekte Qinghua yang bersalah karena menyerang duluan dan menghancurkan perdamaian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah alasan Yun Tianqing bersama Su Yu pergi meninggalkan sekte saat peperangan berlangsung. Ia pun meminta Su Yao menghentikan obsesinya agar tidak berperang lagi dan harus bisa menerima keberadaan siluman. Karena tidak semua siluman itu jahat. Mereka para manusialah yang jahat karena sudah menghancurkan perjanjian perdamaian. Jelas hal itu ditolak oleh Su Yao. Sampai kapanpun selama ia menjadi ketua sekte, ia akan memerangi klan siluman dan akan membinasakannya. Tiba-tiba Susan jatuh sakit yang ternyata ia selama ini sudah sekarat karena luka dalam akibat peperangan di saat dulu. Ia pun hanya bisa memberikan nasihat untuknya agar menghentikan ini semua. Dan setelah itu Susan meninggal dunia.
Sementara itu, Tianhe memasuki makam orang tuanya. Lingsa tidak ikut karena tidak tahan dengan hawa dingin di tempat tersebut. Saat sedang mencari, mereka berhasil menemukan Sisik Kun berada. Baru saja ingin mengambilnya, Tianhe terkena serangan balik dari senjata dingin tersebut. Meng Li ingin membantu, namun ia terlempar dan kalung batu zamrud miliknya terlepas. Karena hal tersebut, ingatan masa lalu akhirnya bisa ia ingat kembali. Yun Tianqing menitipkan Meng Li kepada keluarga Lu untuk dijaga dan meminta supaya kalung batu zamrud yang berada di leher Meng Li tidak dilepaskan. Ia juga ingat saat masih bayi, Yun Tianqing menculiknya dari klan siluman. Namun untuk alasannya masih belum diketahui. Seketika ia berubah menjadi siluman dan hal itu dilihat langsung oleh Tianhe. Meng Li masih tidak terima dirinya adalah siluman. Ia pun menangis melihat kenyataan itu. 梦离，冷静一点，梦离，不是这样。 Tianhe berusaha menenangkannya, mau ia manusia ataupun siluman, ia tetap sahabatnya yang akan selalu Tianhe lindungi. Meng Li akhirnya sadar, pantas saja guru Su Liang menyuruhnya pergi dari sekte karena sang guru sudah menyadari identitasnya. Ia juga sadar alasan ayah Tianhe menculiknya waktu dulu dan memberikan batu zamrud tersebut agar ia bisa hidup menjadi seperti manusia dan menciptakan kedamaian supaya manusia dan siluman bisa hidup berdampingan. Kalung itu pun dipakai dan ia pun berubah menjadi manusia kembali. Kini, Meng Li sudah ingat semuanya, namun ia takut kalau semua orang tahu ia adalah siluman akan menyerang dan membunuhnya. Tianhe berjanji akan melindungi identitasnya itu dan tidak akan menceritakan kepada siapapun. Ia juga berkata, mau siluman atau manusia, itu sama saja. Yang terpenting, sifat dan hati dari diri mereka masing-masing. Karena baik dan jahat tidak memandang status manusia ataupun siluman. Singkat cerita, mereka kembali berkumpul dan hendak pergi. Di sana Meng Li berkata, ia ingin tinggal di puncak gunung tersebut dan tidak mau kembali ke sekte King Hua. Melihat itu, Ziying tidak setuju. Namun sayang, Meng Li sudah memutuskannya. Perdebatan pun terjadi, yang pada akhirnya Ziying memilih pergi. Di malam hari, Lingsa bertanya kenapa ia ingin tinggal di puncak gunung. Di sanalah Meng Li menceritakan identitas aslinya yang merupakan siluman. Sangat berbahaya apabila ia tinggal di sekte King Hua. Mendengarkan itu, Lingsa langsung memeluknya sambil berkata ia tidak peduli. Meng Li adalah siluman atau manusia, baginya Meng Li tetaplah sahabat terbaiknya. Lalu keesokan hari, mereka pun berpisah. Tianhe berjanji setelah selesai, ia bersama Lingsa akan kembali ke puncak gunung tersebut menemuinya. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba Gusi datang ke sana menangkap mereka bertiga. Sebab ia tidak akan membiarkan Tianhe membawa Sisik Kun untuk menyelamatkan Yun Lei. Karena klan siluman sudah tahu Yun Lei begitu sangat hebat yang dapat mengancam keselamatan dunia siluman. Di saat Sisik Kun hampir dihancurkan, Tianhe berhasil melepaskan diri dan melindunginya. Melihat itu, Gusi hendak membunuh Tianhe bersama Sisik Kun. Meng Li segera melindungi Tianhe. Tiba-tiba salah satu jenderal dari dunia siluman datang ke sana membawa Tianhe dan Meng Li kabur dari sana. Melihat itu, Gusi segera mengejar. Sedangkan Lingsa yang tertinggal hendak kembali ke sekte King Hua untuk melapor. Setelah itu, jenderal dari dunia siluman berkata namanya adalah Zong yang ditugaskan menjemput Meng Li. Ia tidak sama seperti Gusi bertindak kasar dan seenaknya. Dari sinilah Meng Li mengetahui ternyata ia adalah anak dari ketua klan siluman yang hilang 19 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Meng Li tetap tidak mau ikut karena ia merasa adalah seorang manusia dan tidak akan kembali ke dunia siluman.
Gu Xi datang ke sana mengatakan, Sisik Kun, senjata dingin yang terakhir untuk melepaskan Yun Lei dari segel, kini berada di tangan Tian He dan harus segera mereka hancurkan. 是告诉凤儿，是告诉素瑶呢？ 走开！ Di waktu bersamaan, Lingsa kembali ke sekte melaporkan masalah yang terjadi kepada Su Yao. Dengan segera, mereka pun pergi untuk menolong. Ziying yang sejak awal memang sangat membenci siluman langsung melancarkan serangan yang dapat membuat para siluman menjadi lemah. Karena hal itu, Meng Li juga terkena imbasnya. Ia pun muntah darah. Tidak ambil diam, Tian He mencoba menghentikan serangan tersebut. Alhasil, Tian He dituduh berkhianat karena sudah membantu siluman. 快住手！快闪开！ Di sana Tian He memutuskan untuk keluar dari sekte King Hua karena menurutnya sudah tidak sejalan lagi. Hal itu membuat Ziying sangat terkejut. Para guru di sana menyerahkan masalah itu kepada Ziying untuk segera diselesaikan, sedangkan mereka kembali ke sekte untuk melapor. Tian He meminta maaf, ia memiliki ambisi untuk menciptakan kedamaian di kedua alam agar tidak berperang lagi dan manusia beserta siluman bisa hidup berdampingan. Mendengarkan itu, Ziying sangat kesal, ia pun memutuskan hubungan guru dan murid. Mulai sekarang, mereka tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Tentu saja apa yang dilakukan Tian He saat ini demi melindungi Meng Li. Sementara Ziying menceritakan masalah tersebut kepada Su Yao. Di sana, ia diberikan sarung pedang oleh Su Yao. Tidak masalah Tian He pergi dari sekte, yang terpenting pedang Wang Su harus diambil kembali. 素身师傅答应会等我回来，他在哪？ 他在这。 Sedangkan Meng Li mengeluarkan salah satu jenderal yang tersegel di dalam lukisan tersebut. Ia pun langsung memberikan hormat kepada Meng Li dan segera masuk ke dalam batu zamrud di kalungnya. Sebab jenderal itu sebenarnya sudah mati dan tersisa hanya rohnya saja. 属下只有缘。 Tian He menyerahkan Sisik Kun, senjata dingin yang terakhir, kepada Yun Lei sambil meminta maaf karena setelah ini ia akan pergi meninggalkan sekte King Hua. Mendengarkan itu, Yun Lei sangat bersedih dan memohon agar tetap tinggal supaya ia bisa menegakkan keadilan untuknya. Namun sayang, keputusan Tian He sudah bulat, yang pada akhirnya Yun Lei juga tidak bisa melarangnya. Namun yang pasti, apapun yang terjadi kepada Tian He, Yun Lei akan datang membantunya. 多谢。 Meng Li dijelaskan oleh kedua jenderal di sana, 19 tahun yang lalu, manusia dan siluman sudah membuat perjanjian damai dan hidup berdampingan. Namun semuanya hancur akibat sekte King Hua tiba-tiba menyerang dunia siluman yang menewaskan ribuan pasukan siluman di kala itu. Dari 9 jenderal, kini hanya tersisa mereka berdua. Sebentar lagi, peperangan akan kembali terjadi. Dunia siluman mengitari bumi, dan setiap 19 tahun sekali akan melewati sekte King Hua. Pemimpin klan siluman, ibunya Meng Li saat ini sedang sakit. Meng Li adalah harapan mereka untuk memimpin dunia siluman dalam menghadapi sekte King Hua yang pastinya akan menyerang mereka kembali. Tian He bersama Lingsa yang baru meninggalkan sekte dihadang oleh Ziying dan meminta pedang Wang Su agar dikembalikan. Tian He tanpa perlawanan langsung menyerahkannya. Ziying tidak berbicara satu patah kata apapun dan langsung pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba, salah satu guru dan beberapa murid menghalangi jalan Tian He untuk pergi meninggalkan sekte dan mereka ingin membunuhnya karena dicap anak seorang pengkhianat yang harus dibunuh. Tiba-tiba, Meng Li datang ke sana untuk membantu. Alhasil identitasnya pun ketahuan sebagai siluman. 梦里， Melihat itu, Ziying sangat terkejut.
Ia pun akhirnya sadar alasan Tianhe memilih keluar dari sekte yaitu demi melindungi Meng Li. Ia pun marah kenapa mereka tidak mengatakan semuanya ini sejak awal kepadanya. Tak lama kemudian, kedua jenderal dunia siluman datang ke sana, pertarungan pun terjadi. 你和灵山先走，我来拦着。今日就让你葬身。滚开！少主，我们走。走。 拦住！ Di sana, Ziying menjadi dilema apakah menangkap Meng Li atau tidak. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan Meng Li dan membantu mereka kabur dari sana. Karena ia teringat perkataan guru Susan yang menyuruh ia menjaga dan melindungi Meng Li apapun yang terjadi. 他已经不是柳梦离了，这两个妖孽。 Tindakannya itu membuat Su Yao menjadi marah. Tetua King datang ke sana dan menenangkan situasi dengan berkata yang terpenting adalah pedang Wangsu saat ini berhasil diamankan. 还是这个比较重要。 Portal sudah dibuka dan kini saatnya bagi Meng Li untuk pergi. Tiba-tiba ia memeluk Tianhe yang ternyata sejak awal mereka melewati petualangan bersama-sama, ia sudah jatuh cinta kepada Tianhe. Namun ia sadar Tianhe hanya menyukai Lingsa. Demi persahabatan mereka tetap terjaga, ia memendam perasaan tersebut. Dan sekarang ia akan pergi, tidak tahu kapan bisa bertemu kembali. 天河，在快乐的时光。 美好的情感，梦里的心里会一直守护着你。 Lingsa bersama Ziying datang ke sana. Meng Li segera menghampiri Lingsa dan meminta ia untuk selalu berada di sisi Tianhe, jangan sampai meninggalkannya. Kemudian ia meminta maaf kepada Ziying karena sudah merahasiakan identitasnya, sebab ia tidak ingin Ziying membantunya. Karena takut apabila membantunya, Ziying akan dicap sebagai pengkhianat oleh sekte Qinghua. 你们都保重。 Baru saja hendak pergi, tiba-tiba Yun Lei datang ke sana. Satu persatu jenderal siluman dengan mudah ia lumpuhkan. Bahkan juga menyerang Meng Li hingga terluka parah. 大哥，你就放过梦离他们吧。梦离。 Tianhe menjadi sangat murka dan menyerangnya. Namun Yun Lei tidak menanggapi serangannya tersebut. Sambil berkata, siluman harus tetap dibinasakan. 你终于破冰了。 群废物。 Singkat cerita, setelah kembalinya Yun Lei, ia pun memimpin sekte Qinghua karena kandidat sejak dulu yang seharusnya menjadi pemimpin adalah dirinya. Hal pertama yang ia lakukan membersihkan tuduhan kepada ayah Tianhe yang dicap sebagai pengkhianat dan menyuruh semua orang tidak boleh mencela ataupun menghina Tianhe lagi karena Tianhe sudah ia angkat menjadi adiknya. Di sana, Su Yao tidak berani melawan dan hanya mengikuti perintahnya saja. Salah satu murid bergumam tidak setuju keputusan itu. Tanpa basa-basi, Yun Lei langsung membunuhnya di tempat. Itu adalah contoh untuk mereka kalau masih berani menghina Tianhe. 为了我的好兄弟天河，现在大哥可以把琼华改成你喜欢的样子。